Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran geografi. Untuk materi hari ini kita akan melanjutkan materi peta penginderaan jauh dan sistem informasi geografi part kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, sehat ya semuanya ya. Ya alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Selawat dan salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan selamatnya di dalam kelak, insya Allah. Amin. Oke, kita hari ini akan membahas materi peta dan pemetaan, Indraja, dan sistem informasi geografi bagian kedua, di mana materi ini diperuntukkan untuk siswa kelas 10 semester ganjil yang akan langsung disampaikan oleh saya sendiri, Mr. Rion Frianda, SPD. Nah, hari ini kita akan fokus pada penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Oke, untuk materi ini, apa yang kalian ketahui? Apa yang bisa kalian lihat nih? Adakah perbedaan gambar yang kanan dengan gambar yang kiri? Jelas ada ya, sangat terlihat perbedaannya. Oke, yuk kita bahas. Nah, untuk kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi masih sama dengan pertemuan sebelumnya, di mana KD kita atau kompetensi dasar yang harus kalian penuhi adalah kalian mampu memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Nah, adapun IPK atau indeks pencapaian kompetensi kita ya, itu masih juga sama dengan pertemuan sebelumnya, dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, sistem informasi geografi, jenis peta dan penggunaannya, serta jenis citra penginderaan jauh dan interpretasi citra. Oke. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasikan, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan juga SIG. Nah, kita lanjut penginderaan jauh. Ini gambar awal hampir sama dengan gambar yang di awal tadi ya. Gambar. Nah, menurut kalian perubahan apa yang nampak terlihat yang di atas dengan yang di bawah? Betul sekali, yang di bawah terlihat ada warna coklat yang menyebar, ya. Nah, kita bahas kalau begitu. Penginderaan jauh itu adalah upaya untuk mengetahui suatu objek dengan menggunakan sensor, baik alamiah ataupun buatan. Jadi penginderaan jauh itu definisinya ya bisa dikatakan sebagai upaya untuk mengetahui ya, informasi dari suatu objek dengan menggunakan sensor, baik itu alamiah ataupun buatan. Nah, penginderaan jauh atau remote sensing ya adalah ilmu untuk memperoleh informasi terhadap objek, daerah, atau fenomena melalui analisis dan interpretasi tanpa menyentuh objek langsung. Itu secara pengertian. Jadi penginderaan jauh itu adalah sebuah teknik, skill, sebuah seni, ya, memperoleh ilmu, memperoleh informasi, objek, daerah, fenomena, geografis yang ada di permukaan bumi tanpa menyentuh objek tersebut, ya, melalui sebuah analisa dan interpretasi. Nah, definisi menurut ahli di sini adalah menurut Lilisan Kiefer, penginderaan jauh ya adalah seni ilmu yang untuk mendapat informasi tentang objek, area, fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. Nah, kita lanjut secara komponen dalam penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh itu ada apa saja? Di sini kita lihat ada yang namanya sumber tenaga. Sumber tenaga di sini adalah matahari. Ya, sumber energi terbesar atau sumber tenaga terbesar dalam proses penginderaan jauh itu adalah matahari. Lalu kemudian komponen yang kedua adalah atmosfer. Ya, atmosfer di sini bisa jadi adalah kondisi cuaca. Ya, ketika kondisi cuacanya cerah, mendung, terus kemudian gelap, itu akan mempengaruhi proses penginderaan jauh dan hasil dari proses pemotretan yang dilakukan oleh sensor dalam penginderaan jauh. Lalu kemudian ada yang namanya objek. Objek itu apa? Fenomena geografi yang mau diambil apa? Fenomena geografisnya apa yang diambil? Jalan rayakah, pemukimankah, hutankah, sungaikah, danaukah, ya, dan sebagainya. Lalu kemudian
objek tersebut ya mendapatkan sumber tenaga dari matahari, cahaya. Lalu kemudian ada objek yang sifatnya mampu memantulkan, ada yang sifatnya memancarkan. Ada objek yang sifatnya menyerap cahaya matahari sehingga pantulannya sempurna, atau kemudian dia sifatnya hanya memancarkan karena sifatnya menyerap cahaya matahari. Ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian ada yang namanya sensor. Sensor ini fungsinya adalah merekam. Merekamnya di mana dia? Sensor itu dipasang pada wahana. Sebuah pesawat ulang-alik, atau misalnya kemudian kalau yang saat ini kita lihat misalnya drone, ya, itu wahana. Sensornya itu adalah perekam. Lalu kemudian ada citra atau keluaran. Ya. Dari sensor terekamlah, lalu kemudian muncul data, ada data digital, visual, non-citra, lalu kemudian ada citra keluaran. Nah, citra ini yang nanti akan digunakan oleh manusia, dalam hal ini adalah pengguna data itu. Ya. Dalam hal ini adalah pengguna data. Kemudian kita bahas satu persatu. Kita lihat tenaga. Tenaga alamiah dan tenaga buatan. Jadi dalam sistem informasi geografi, dalam penginderaan jauh ini sendiri, yang dimaksud dengan sumber tenaga memang betul adalah matahari. Tapi dia disebut dengan sinar matahari dan bulan itu termasuk dalam sistem pasif. Kenapa? Karena dia objeknya diam, setelah itu dia mendapatkan sinar matahari saja. Kemudian ada juga sinar buatan, cahaya buatan yang dia menggunakan sistem aktif namanya. Artinya objek yang akan mencari. Objeknya diam, terus kemudian sumber tenaganya yang akan memantulkan. Nah, fungsi dari sumber energi ini harus kita ketahui. Menyinari objek, di garis bawahi, menyinari objek permukaan bumi dan memantulkan pada alat pengamat yang disebut dengan sensor tadi. Oke, tenaga. Komponen yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer adalah akan mempengaruhi penginderaan jauh dalam hal penyerapan. Pantulan, penghamburan, melewatkan radiasi elektromagnetik itu akan mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Hamburan yakni pantulan ke arah serba benda yang disebabkan oleh benda yang permukaannya kasar dan bentuknya tak menentu. Ya, ada hamburan relay, ada hamburan ini, ada hamburan non-selektif. Ya. Tadi yang Mister katakan di awal. Ada objek yang sifatnya mampu memantulkan dengan sempurna, ada yang sifatnya menghamburkan cahaya yang dia terima dari sumber tenaga. Ya, seperti itu. Ada atmosfer. Lalu kemudian hamburan tadi, ya, ini detailnya. Hamburan relay ya memiliki ciri-ciri butir atmosfer diameter lebih dari 0,1, panjang gelombang terjadi pada ketinggian 4.500 sampai dengan 9.000 meter. Ya, kalau hamburan ini itu hanya kurang dari 45.000 meter. Ya. Kalau non selektif di bawah hamburan ini butiran alam atmosfer yang diameternya jauh lebih besar dari panjang gelombang spektrum tahu. Oke, kemudian objek. Nah, objek di sini jelas adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Antara lain biosfer, hidrosfer, litosfer yang itu merupakan fenomena geosfer. Ya, mau hutan, mau rumput, mau tanah, mau jalan, mau jembatan, mau gedung, area pemukiman, hutan, itu semua adalah objek geografi yang direkam oleh sensor. Dalam hal ini sensor tersebut terpasang pada wahana atau satelit atau misalnya alat kamera dan lain. Ini sensor. Sensor alamiah itu mata, ya, telinga, hidung, kulit. Ya, karena kita bisa mengetahui objek permukaan yang ada di bumi itu dengan mata kita, bisa jadi dengan telinga, hidung, dan kulit. Lalu kemudian sensor buatan, ada kamera, ada sonar, ya, sonar yang pernah kalian ketahui untuk mengetahui kedalaman laut, sonar. Terus kemudian ada magnetometer, radiometer, ada scanner, dan ada banyak lagi. Nah, ini untuk sensor. Ada yang alamiah, ada yang buatan. Nah, kemudian sensor di sini ya adalah alat yang digunakan untuk merekam objek di permukaan bumi. Ya, ada yang juga merupakan sensor itu fotografik, ada yang disebut dengan sensor elektromagnetik. Sensor fotografik berupa kamera yang bekerja pada spektrum tampak mata menghasilkan foto atau citra. Sedangkan sensor yang bertenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas yaitu sinar X. Ya, di mana spektrum atau warna atau rona yang diperoleh dari pantulan sumber energi aktif atau pasif dan diterima oleh wahana. Spektrum itu adalah warna atau rona yang diperoleh oleh pantulan sumber energi aktif atau pasif dan diterima oleh wahana dari objek tersebut. Ya, oke, kemudian ini spektrum, ada spektrum ultraviolet, inframerah, tampak. Ultraviolet menghasilkan gambar penuh termasuk awan
namun tidak secara detail karena spektrumnya menghambur. Inframerah dekat dengan gelombang 0,9 sampai dengan 1,2 mm, fungsinya adalah untuk melihat kondisi vegetasi. Nah, kalau spektrum tampak menampilkan hasil yang sebenarnya seperti Google Maps. Kalau kalian buka Google Maps itu menggunakan spektrum tampak. Di handphone kalian bisa menggunakan Google Maps, atau misalnya di laptop kalian bisa membuka Google Maps, kalian akan melihat kenampakan permukaan bumi itu karena menggunakan spektrum tampak. Kemudian wahana. Apa itu wahana? Dalam penginderaan jauh, wahana yang sering digunakan adalah pesawat terbang atau balon udara. Pada masa sekarang, karena teknologi sudah semakin canggih, jelas wahana yang digunakan adalah satelit. Ya, seperti itu. Perkembangan zaman mempengaruhi. Ya, kalau dulu menggunakan balon udara ataupun pesawat terbang. Kalau sekarang sudah menggunakan satelit, mengorbit pada titik tertentu ya yang sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian citra keluaran. Citra adalah gambaran objek yang tampak pada cermin melalui lensa kamera atau tampak langsung pada hasil cetakan. Nah, ini citra. Jadi ya, apa yang dihasilkan? Kita lihat. Nah, ini citra foto dan citra non foto. Ya, citra foto adalah citra yang dibuat dari foto udara, dibuat dengan pesawat udara dengan kamera sebagai alat menggunakan spektrum tampak mata dan perluasannya. Nih. Ya. Lalu kemudian ada citra non foto. Citra yang diperoleh dari pemotretan kamera tunggal dengan berdasarkan atas penilaian scanner yang menghasilkan gambar. Nah, ini. Ya. Dari gambar ini kita bisa mengetahui sebenarnya, ya, tengah-tengah ini kira-kira apa? Gedung kah? Lapangan kah? Stadion kah? Atau ini jangan-jangan yang stadion? Nih. Hijau dengan warna orange di sekitarnya, hijau kotak. Kira-kira ini apa? Gedung. Nah, kalau ini daratan. Kalau warna hitam, biasanya adalah objeknya air. Kalau warna hitam pekat, itu pasti air. Hitam pekat, ya, atau dongker, itu biasanya adalah air. Kalau ini beda lagi. Karena ini menggunakan citra foto, kalau ini citra non. Ini air. Bisa jadi ini laut atau danau. Next, kita lihat. Pembeda citra foto. Nah, sistem wahana, ada foto satelit, foto udara. Secara sumbu kameranya ada foto vertikal, condong, dan sangat condong. Ini kita lihat. Ini masih menggunakan foto standar, ya, bukan citra. Kita lihat. Ini stadion bisa jadi. Ya, ini pelabuhan, tempat kapal masuk dan lain-lain. Ini pantai, garis pantai. Ini pemukiman, di jalan. Lalu kemudian berdasarkan sudut pandang, sudut normal jika besar sudutnya 600, sudut besar jika sudutnya 960. Sudut sangat besar jika sudut pandang sampai dengan 1200. Berdasarkan jenis kamera ada foto tunggal, foto jamak. Berdasarkan warna ada pewarna semu, ada warna asli. Ya, seperti itu. Lalu kemudian bagaimana berdasarkan wahana? Ada citra dirgantara dari udara, misalnya citra inframerah termal, citra radar, citra satelit dari luar angkasa, misalnya citra untuk penginderaan planet, cuaca, serta sumber daya alam maupun lautan. Nih, yang sering katakan tadi warna hitam, biru pekat, dan yang lain itu biasanya adalah apa? Daerah ini laut. Ini pesisir laut Jakarta ya ini. Ini adalah wilayah Jakarta. Kalian lihat nanti cari peta Jakarta, wilayah utara Jakarta. Dan ini adalah kalau menggunakan citra satelit. Nah ini kalian lihat ya. Nah, ini apa nih? Meliuk-liuk, warnanya hitam. Ini hasil potret citra. Ini adalah sungai. Ini sungai, ini jalan raya. Ini jalan. Ini pemukiman, ini pemukiman, ruang hijau, ruang terbuka hijau. Oke, berdasarkan spektrum elektromagnetik ada citra radar, citra inframerah, ada citra gelombang. Citra radar dibuat dengan spektrum gelombang mikro, sedangkan citra inframerah dibuat dengan spektrum inframerah termal. Ini kalian lihat citra radar, ya. Bagaimana dia melihat kondisi cuaca. Lalu kemudian ada inframerah, ya. Rekamnya warnanya mayoritas merah. Nah, kemudian berdasarkan sensor ada citra tunggal, ada citra jamak. Ini citra tunggal, ya. Ketika citra jamak dia kenampakannya akan jauh lebih terlihat.
mana daerah dataran tinggi, dataran rendah, hijau, dan ya. Oke, pemanfaatan penginderaan jauh. Jelas manfaat penginderaan jauh sangat banyak sekali manfaat. Sebagai alat bantu dalam menyusun teori, alat bantu menemukan fakta, alat penelitian, sebagai dasar penjelasan, alat dalam memprediksi dan pengendalian. Nah, interpretasi ya dari hasil penampakan alam, ya, pemetaan dan citra, kita akan melihat keunggulan citra penginderaan jauh, keterbatasan citra, tahapan interpretasi. Ya, keunggulan citra penginderaan jauh menggambarkan objek secara lengkap, seperti wujud sebenarnya di muka bumi. Tiap lembar citra dapat meliputi daerah yang luas. Dari citra jenis tertentu dapat dimunculkan berbagai bergambaran 3 dimensi, merupakan satu cara untuk menetapkan daerah bencana. Citra dibuat pada periode ulang yang pendek, karakteristik yang tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga dimungkinkan keterbatasan citra, tidak semua data dapat disadap. Misalnya migrasi, sumber kependudukan, nggak mungkin kita bisa melihat. Produksi padi, juga nggak tahu, nggak bisa. Karena kita hanya melihat penampakan secara apa yang terlihat di kamera. Ya, ketelitian hasil interpretasi sangat bergantung pada kejelasan objek tersebut, ya, pada gejala citra karakteristik digunakan dalam menyelidiki. Ini jelas penampakannya. Ini pasti adalah stadion. Ini juga stadion. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini tahapan-tahapan interpretasi citra. Jadi ada yang dikenal dengan tahapan primer, sekunder, tersier, dan lebih tinggi. Karena interpretasi citra itu dimulai dari deteksi, identifikasi, interpretasi, lalu penyimpulan hasil analisa. Dan keempatnya di sini ada hasil analisa. Deteksi, identifikasi, interpretasi citra, kesimpulan, deduksi. Lalu kemudian ini unsur dasar itu hanya sebatas warna dan warna, framing. Susunan keuangan kota kalau dia membutuhkan yang namanya ukuran, tekstur, bentuk, pola, tinggi, ya, situs, asosiasi. Nah, ketika dia batasnya adalah ukuran dan tekstur dan bentuk, itu masih sekunder, tidak permintaan. Ketika dia sudah minta pola, tinggi, maka tersier. Ketika dia minta situs, asosiasi, maka analisanya lebih tinggi. Itu tahapan-tahapan dalam interpretasi. Ketika dia hanya sebatas warna dan warna, itu masih premium, masih unsur dasar. Okay, next. Unsur dalam interpretasi citra ada rona, warna, ukuran, bentuk, tekstur, pola. Ini kalau kita lihat, ya, rona, warna, ini hitam, hitam ini laut, ya, ini bisa jadi adalah danau atau misalnya waduk. Nah, ini juga pasti wilayah air, ini juga pasti wilayah air. Ya, secara ukuran kalian bisa melihat. Terus kemudian kalau bentuk sekolah, gedungnya seperti L, I, U, ya, seperti sekolah-sekolah kalian, mungkin bisa jadi bentuknya U, L, I, ya. Ada yang teksturnya kasar, halus, itu juga. Ya, pola aliran sungai, ini sungai ini. Nah, mungkin ini sungai. Bentuknya panjang, ya, dan tidak lebar seperti ini. Dan pola aliran sungai. Nah, kemudian ada bayangan, ya, menyembunyikan objek pada daerah gelap. Kawasan bayangan tidak akan tampak sama sekali. Situs tempat dalam pengambilan gambar, asosiasi lebih dari satu, yaitu stasiun dengan rel kereta api biasanya memiliki satu paket yang lengkap. Nggak mungkin kan rel kereta api tanpa kereta apinya, tanpa stasiunnya, maka dia akan berasosiasi. Ya. Konvergensi bukti, tumbuhan dan tajuk yang berbentuk bintang biasanya dalam bentuk sawit, ya, kelapa. Nah, lanjut yang kedua di fokus pembahasan kita hari ini tentang sistem informasi geografi. Apa sih sistem informasi geografi? Kalau tadi penginderaan jauh, pengambilan foto udara dan yang lainnya, sistem informasi geografi ini adalah kelanjutannya. Karena apa? Karena sistem informasi geografi ini adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, manipulasi, menganalisis data atau informasi geografi. Pada sistem ini disajikan data permukaan bumi secara lengkap, misalnya keadaan geologi, topografi, jenis tanah, hidrologi, iklim, dan lain-lain dari foto mana? Dari foto udara kan? Dari penelitian. Ini contohnya, ya, gambaran. Kalian lihat ada perubahan-perubahan yang berbeda, ada penggunaan yang berbeda, simbol, warna, titik, dan lain-lain. Ini peta potensi longsor, ya, Kabupaten Bondowoso. Ini peta temperatur, ini peta banjir, ini peta kesesuaian lahan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, SIG itu sendiri, apa sih fungsinya SIG?
Ini kita lihat secara pengertiannya. Menurut Pariono, sistem informasi geografi merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, menganalisis informasi geografi. Ya, menurut Stan Aronoff, ya, yang paling sering muncul ini di ujian, SIG merupakan sistem komputer yang memiliki 4 kemampuan berikut dalam menangani data yang bereferensi geografi: input, manajemen data, penyimpanan pemanggilan data, analisis, manipulasi data, dan komponen SIG itu ada apa saja? Ada perangkat keras, perangkat lunak, manajemen. Perangkat keras itu yang sering kali kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada CPU, ya, Central Processing Unit, ada monitor, ada printer, plotter, disket, hard disk, terus kemudian flash disk, magnetic type, digitizer, keyboard, scanner, dan lain-lain. Sedangkan perangkat lunak ini adalah aplikasinya. Ada ArcInfo, ada ArcView, ada AirDAS, ada ELWIS, ada ArcGIS. Ini aplikasi yang digunakan dalam proses pembuatan GIS atau SIG. Nah, manajemen dalam hal ini adalah jelas manusia, ya, bagaimana manusia itu bisa menggunakan perangkat-perangkat tersebut sehingga bisa menghasilkan apa? Menghasilkan peta baru dari hasil overlay dan lain-lain. Ya, next. Tahapan kerja SIG. Tahapan kerja SIG itu ada input, proses, output. Nih harus ingat, tahapan kerja SIG itu cuma input, proses, dan output. Ketika inputnya adalah bagaimana penampakan alam permukaan bumi tadi direkam oleh yang namanya sensor melalui satelit. Maka itu input data. Lalu kemudian prosesnya, dia melakukan sebuah proses analisis digitasi. Foto udara ataupun citra yang tadi didapatkan dari materi penginderaan jauh itu akan diolah kembali oleh sistem informasi geografi, ya, dalam analisis data, lalu kemudian dimunculkan yang disebut dengan output. Kita lanjut. Pengoperasian SIG secara konvensional, pengelolaan secara manual atau konvensional, ini hanya seperti ini: hardware, software, data, methods, ya, lalu kemudian juga. Dan juga ada yang pengelolaannya secara komputer. Jadi SIG itu bisa dilakukan secara konvensional, bisa dilakukan secara komputer. Tapi jelas kalau secara konvensional banyak sekali kekurangannya, banyak sekali kemudian keribetannya. Komputer jauh lebih mudah. Nah, pengelolaan secara manual yaitu pengelolaan data melalui perhitungan dengan menggunakan alat konvensional. Ketepatan dan telitian hasil yang diperoleh tergantung pada ketepatan dan telitian data yang terkumpul dan keterampilan dari si pembuat data tersebut. Ini ya sistem data terpadu dalam komputer, dia ada peta, lalu kemudian dia konsensus, pengecekan data, dan itu ribet dan banyak menghabiskan waktu dan tenaga. Nah, sedangkan penggunaan komputer, pengolahan data lebih mudah dan cepat. Jika terjadi kesalahan pada input data, mudah diperbarui, bisa dimasukkan ulang. Jika membutuhkan data terdahulu, mudah dicari. Data lebih aman karena dikunci dengan kode-kode. Ya. Penyimpanan data lebih hemat dan terringkas, mudah dibawa dipindahkan, dan juga relatif lebih murah. Nah, penerapan SIG dalam kajian geografi salah satunya adalah untuk inventarisasi sumber daya alam serta analisis keuangan. Maksudnya seperti apa? Inventarisasi sumber daya alam seperti sumber daya alam air, lahan, mineral, hutan, laut, ya. Lalu kemudian secara analisis keuangan ini, ya, di mana ada sebuah analisis overlay namanya, tumpang tindih. Analisis ini untuk mencari data yang mendata daerah yang diikuti oleh dua tema yang berlainan. Misalnya kita ingin mengetahui daerah itu daerah rawan banjir kah, longsor kah, atau itu adalah cocok untuk pemukiman atau apa. Dibutuhkan beberapa jenis peta atau hasil potret dari penginderaan jauh. Lalu kemudian ada analisis sebaran, distribusi. Analisis ini untuk memahami pola dan jumlah atribut terhadap peluang atau objek. Lalu kemudian ada analisis flow untuk menganalisis pola aliran lalu lintas. Ini tahapan overlay. Ini overlay. Ya. Dia menggunakan data vektor, data raster, lalu kemudian ditumpang susun, jadilah real world-nya. Dia butuh jalan, dia butuh peta penggunaan lahan, ya, bagaimana kondisi geologinya dan yang lainnya, lalu kemudian cocok tidak wilayah tersebut dibangun industri dekat dengan overlay. Kemudian analisis 3 dimensi. Perencanaan pembangunan wilayah. Untuk penyusunan rencana pembangunan yang tepat dibutuhkan informasi yang lengkap dan akurat tentang berbagai masalah dan potensi sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah bersangkutan. Ini sama tadi. Lalu kemudian data SIG itu ada data spasial berupa titik garis, area, ya, ada data atribut. Data atribut adalah data yang berupa penjelasan dari setiap fenomena yang terdapat di permukaan. Ini poligon.
titik, 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 titik. Ini adalah titik. Garis dan ini titik dapat menggambarkan objek yang berbeda menurut skalanya. Garis menggambarkan jalan sungai pada skala peta skala kecil. Area dapat menggambarkan hutan sawah pada skala besar. Ini raster titik. Garis, ini raster garis. Ini poligon atau area. Ini raster poligon. Nah, sudah selesai untuk kegiatan pembelajaran kedua kita. Hari ini kita sudah membahas tentang penginderaan jauh dan juga sistem informasi geografi. Selanjutnya, kalian dipersilakan untuk pengerjaan kuis evaluasi pembelajaran kedua dengan men-scan barcode yang ada pada layar. Silakan dikerjakan. Kalian akan terhubung ke pengerjaan soal pilihan ganda sebagai latihan dari apa yang kalian pahami dan video pembelajaran yang barusan telah disampaikan. Setelah itu, jangan lupa mengerjakan soal esai di mana kalian menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan hari ini, jelaskan 3 pemanfaatan SIG di bidang pembangunan wilayah saat ini. Berikan contohnya. Jadi jelaskan 3 pemanfaatan SIG di bidang pembangunan wilayah saat ini dan berikan contohnya. Jangan lupa tuliskan asal sekolahmu, nama lengkap, dan juga kelasmu. Saat mengerjakan ini, kamu kelas berapa? Ya, jawab pertanyaan esai langsung di kolom komentar di YouTube. Jadi ingat, evaluasi pembelajarannya ada 2. Ya, langsung dikerjakan, pilihan ganda dan juga esai. Jangan ditunda-tunda. Langsung diselesaikan pilihan ganda dan esai. Oke, itu saja untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Thank you so much. Terima kasih semuanya. Stay happy, stay healthy ya guys. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.